Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi presentasi bisnis. Ya, jadi dalam dunia bisnis, kita sering sekali melakukan yang namanya kegiatan presentasi bisnis atas berbagai peristiwa, seperti contohnya pengajuan usulan proyek baru, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan lain sebagainya. Nah, presentasi bisnis yang baik ini bisa memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau institusi yang melakukan presentasi. Oleh sebab itu, dalam melakukan presentasi harus dilakukan dengan persiapan yang matang, sehingga tujuan presentasi bisnis yang dilakukan ini bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, kemudian tujuan dalam presentasi bisnis ada 4 tujuan pokok. Yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Jadi salah satu tujuan presentasi bisnis adalah dengan menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Nah, pesan bisnis yang disampaikan ini tentu saja harus menarik, kemudian mudah dipahami, dan enak didengar. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, atau mungkin tidak jelas dengan bahasa yang sulit dipahami. Yang kedua, yaitu menghibur audiens. Jadi selain memberikan informasi, presentasi bisnis ini juga memiliki tujuan untuk bisa menghibur para audiens. Yang ketiga, bisa menyentuh emosi audiens. Jadi seorang pembicara yang berpengalaman ini harus tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens, misalkan dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, sehingga mampu menggugah emosi para audiens. Contohnya, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Nah, misalkan kalau kegiatannya adalah untuk memberikan motivasi semangat, kemudian pembicara juga dengan lugas menggugah emosi para audiens dengan berteriak atau mungkin dengan suara yang lantang. Kemudian memotivasi audiens untuk bertindak. Jadi tujuan akhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai yang dikehendaki oleh pembicara. Kemudian persiapan presentasi bisnis. Yang pertama yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang dipresentasikan. Jadi ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan tidak hanya menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara tersebut. Nah, sehingga kuasailah materi tersebut sehingga bisa di hadapan audiens tidak merasa salah dalam penyampaian topik yang dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Jadi bagaimana seorang pembicara ini mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, dengan menganalisis audiens, seorang pembicara itu perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnisnya. Misalkan, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi ini memiliki ruang yang cukup luas, atau bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja, kursi untuk audiens, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu presentasi ini bisa membuat para
pemateri atau dalam hal ini pembicara itu bisa menjelaskan, menafsirkan, atau maupun meyakinkan yang materi yang dipresentasikan dengan baik melalui alat bantu tersebut, dan juga bisa memberikan kepercayaan diri yang lebih dengan adanya alat bantu presentasi. Nah, yang pertama yaitu ada papan tulis hitam putih. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisan, kemudahan dalam melakukan koreksi, dapat merangkum pendapat peserta dan pembicara pada saat yang sama. Sedangkan kelemahannya, tulisan tangan itu sudah sulit dibaca, kemudian pembicara menutupi papan tulis, jadi ketika pembicara sedang menulis itu akan terhalang oleh tubuhnya, karena kan ditulisnya di papan tulis. Kemudian pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Tersedia papan tulis yang sangat terbatas. Yang selanjutnya yaitu alat bantu flip chart. Keunggulan, fleksibilitas, pembicara bisa mempersiapkan penulisan sebelum presentasi, biayanya lebih murah dan bisa diletakkan di mana saja. Nah, bedanya dengan papan tadi, kalau papan itu kan ditaruh di tembok, dipaku, tidak bisa dilepas dan dibawa kemana-mana. Kalau flip chart ini, kita bisa diangkat, didekatkan dengan audiens, dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, kelemahannya sukar dibaca karena keterbatasan dari tulisan tangan. Jadi masih menggunakan sama-sama tulisan tangan pembicara. Kalau tulisan tangan pembicara itu jelek ya tetap tidak bisa dibaca. Muncul suara berisik ya. Jadi kalau membuka kertas, pengganti kertas kan bunyi krek krek. Nah, begitu. Biasanya kertas flip chart ini hanya bisa digunakan sekali saja. Nah, flip chart ini kan tidak bisa dihapus. Setelah digunakan biasanya langsung disobek. Nah, mutu kertas jelek, tipis, serta menyulitkan untuk menulis. Yang selanjutnya yaitu alat bantu proyektor LCD. Keunggulan, tampilan data dilakukan secara real-time, presentasi dilakukan secara interaktif, kemudian dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi semakin menarik. Nah, kelemahannya, LCD yang versi lama ini tidak menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Harga LCD masih mahal, kemudian kadang terjadi ketidaksesuaian antara merek LCD dengan komputer yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu analisis audien. Ini sangat membantu para presenter untuk memahami dengan baik siapa sebenarnya audiens tersebut. Nah, ketidaktepatan dalam menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal dalam menyampaikan presentasi dengan baik. Nah, di sini ada 6 pertanyaan dalam menganalisis audiens. Yang pertama yaitu siapa audiensnya. Ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang bisa diperoleh dari para audiens, pembicara semakin mudah melakukan presentasi secara tepat. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh audiens. Jadi dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, seorang pembicara ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin sehingga bisa memuaskan keinginan audiens. Kemudian di mana melakukan presentasi. Contohnya, apakah tempat presentasi bisnis ini dilakukan di kota atau di desa? Apakah ruangan untuk presentasi ber-AC atau tidak? Apakah dilakukan sebelum atau sesudah makan siang? Nah, dan sebagainya. Jadi harus paham betul terhadap tempat presentasi yang dilakukan. Kemudian kapan melakukan presentasi? Jadi perlu diperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi tersebut. Nah, dengan mengetahui kapan seseorang harus melakukan presentasi, paling tidak ia akan mempersiapkan strategi ataupun trik-trik yang paling tepat. Kemudian mengapa melakukan presentasi? Jadi dimaksudkan untuk memberikan alternatif solusi atas suatu pembicaraan di dalam presentasi tersebut. Misalkan presentasi mengenai harga penjualan buku. Kemudian nanti didiskusikan secara bersama-sama. Bagaimana nanti untuk meningkatkan omset penjualan buku kembali, kemudian dijual kemana, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana melakukan presentasi?
Presentasi ini dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap, itu bisa dilakukan, atau mungkin bisa juga menggunakan transparansi overhead, slide, proyektor LCD, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana pembicara ini memiliki strategi dalam melakukan presentasi, atau mungkin tanpa materi, tanpa alat bantu presentasi, dia sudah bisa melakukan presentasi. Yang selanjutnya, analisis bahasa tubuh. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis ini meliputi adanya ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Nah, yang pertama ekspresi wajah. Jadi wajah dapat mengungkapkan emosi dirinya dengan polos, apa adanya, tanpa harus ditutup-tutupi. Jadi seorang pembicara perlu berhati dalam menampilkan ekspresi. Yang kedua, senyuman. Jadi saat presentasi tersenyumlah secara wajar dan jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga yaitu kontak mata. Tatapan mata ke seluruh audiens ini menunjukkan bahwa pembicara berharap semua audiens itu memperoleh perhatian yang sama. Kemudian yang keempat, gerakan tangan ini bisa membantu memperkuat topik dalam bahasan tertentu. Yang kelima, gerakan kepala ini bisa menunjukkan sikap setuju atau mengiyakan dan menolak sesuatu. Kemudian cara berdiri, ini cara pembicara berdiri merupakan faktor penentu dalam keberhasilan presentasi. Jangan berdirinya jangan bungkuk atau mungkin ya yang harus berwibawa. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sasaran dalam presentasi bisnis. Sasaran dalam presentasi bisnis, yang pertama dengan mengidentifikasi audiens. Jadi audiens Anda ini bisa saja dari kalangan manajer dalam perusahaan, kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Di samping apa posisi atau jabatan audiens, seorang pembicara perlu juga mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Kemudian yang selanjutnya, menulis teks lengkap. Apabila pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam presentasi bisnis sudah disiapkan, nah, langkah selanjutnya bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci. Yang selanjutnya, menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Nah, dalam rangkuman harus mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Nah, cara ini dapat dilakukan bila pembicara termasuk orang yang memiliki cukup pengalaman. Kemudian yang terakhir, menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Ini bisa dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Nah, cara ini sangat praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informal. Nah, ini tadi yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi bisnis. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.